Yang saya hormati keluarga besar Haji Indo Arep dari semua penjuru, karena beliau salah satu keluarga besar di Kabupaten Bulukumba, para ustadz yang membersamai beliau, dan semua para unsur pemerintah yang kami tidak sempat sebutkan satu persatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi tatimmus shalihat wa min fadlihi tanzilul barakat. Assalatu wassalamu ala afdalis salawat alal mab'usi birrahmat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Alhamdulillah, kepada syukur temagang kalor sisi sarjana Allah subhanahu wa ta'ala, nasabah engkau kisi bawa curang-curang dalam kondisi berduka, mendoakan kepulangan ke rahmatullah orang tua kita yang tidak lain juga tante saya, karena mama saya dengan beliau sepupu 2 kali, mas sepuh maka 2. Kemudian begitu juga pada kali ini bukan hanya mendoakan kepulangan ke rahmatullah orang tua kita, akan tetapi juga senantiasa kita niatkan sebagai ajang silaturahim. Nasabah, kalau kita mau panjang umur, banyak rezeki, perbanyaklah silaturahim. Apalagi di tengah-tengah kita banyak pimpinan ormas, pimpinan pondok, dan berbagai macamnya. Kemudian salawat dan taslim kepada guru besar kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dengan salawat-salawat kita kepada beliau mengantarkan doa kita diijabah. Sebenarnya berbicara di depan beliau Ustadz Baharudin Ribi, saya tidak pernah berpikir akan ceramah di depan beliau. Saya takut menggarami lautan. Iya, sama-sama pimpinan pondok, tapi pimpinan pondok Mutahabun dengan Darul Islah sama dengan pohon yang sangat besar dengan jagung yang baru ditanam. Mutahabun baru 1 tahun umurnya. Iya. Kemudian berbicara tentang takziah, menghibur keluarga yang telah ditinggal, itu sebenarnya banyak hal. Berbicara tentang kematian, contoh sederhana, kalau kita mau menghibur diri dengan kematian, bahwa boleh jadi kita yang menangis di tempat ini silak demerang, akan tetapi almarhumah yang kita cintai senantiasa tersenyum di alam sana. Macam wacak beru. Kenapa macam wacak beru? Nasabak na nikmati mana nih sini nafak kasiwian nah. Ya toh, beliau menikmati. Apalagi tadi yang mengaji itu adalah cucunya. Sependek yang saya tahu, beliau ini salah satu nenek yang paling banyak cucunya hafiz Al-Quran. Iya, hafiz Al-Quran. Sementara tuh pada di Semaneng, maka daya rupak kafala korangnya nafat tawa mana cibatu keluarga matama di surga. Iya. Dalam Al-Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23, Jannatun Aden, ia sudah segi surga Aden, yadkhulunaha di fatama mana. Saya mohon izin Ustaz Bahar, mak basaugi itu apa basaugi? Iya, apalagi saya lihat banyak keluarga dari Bonto Majinah. Iya. Jannatun Aden, ia sudah segi surga Aden, yadkhulunaha di fatama ini surga. Ya, di fatama mana kau di surga siapa? Man salaha, sinina anak pakafala korangnya yang saleh, bukan pakafala korang yang salah. Dulu habis, sekarang habis. Ya rumahnya kan? Wetuna di pesantrennya 30 jusuk, senang masuk di pesantrennya jus 30 lagi nak terancam. Ya toh, jannatun adn, yadkhulunaha man salaha. Bukan hanya dirinya yang dikasih masuk, wa abaihim, bapaknya. Bapak itu dalam tafsir, karena Al-Quran selalu berbicara persoalan yang universal, maka ikutlah nama ibu, ikutlah nama nenek, ikutlah nama kakek. Mata man di surga dari satu garis keturunan lurus. Cek ini anak epot apa kafal Al-Quran mampu memberikan syafaat kita di akhirat. Maka di kota 5, maka di kota 20 cedi. Iya kan? Subhanallah. Coba kita bayangkan. Bahkan dalam riwayat yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, engkau di pada masyar matu, engkau tomat-tomat disesah, tenggelam dengan keringatnya. Lalu kemudian ada anak boleh mabela berteriak, ay Rabbi innahu abi wa ummi. Puang, ia disesai tomat-tomatku, indokku na ambekku, irfa fi makanil a'la, akka jon rumah mata
Setelah diangkat orang tua ini dipasangi mahkota terbuat dari cahaya. Lalu kemudian setelah dipasangi, Nabi dan Rasul protes, ya Allah, kenapa kami tidak dipasangi mahkota kemuliaan seperti itu? Lalu kemudian Allah menjawab, wahai para Nabi dan Rasulku, kamu mesti tahu, anak ini, orang ini, anaknya adalah penghafal Al-Quran. Subhanallah. Coba kita bayangkan. Setelah itu, wazwajihim, pasangan hidupnya, suaminya penghafal Al-Quran, istrinya ditarik masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Saya persingkat, sudah setengah 10 lewat. Apalagi setelah itu, wazurriyatihim, keluarga dekatnya, amurena, sapusi senah, tantana. Kadang-kadang kita tidak ada pak gaji di pak kurma kapal orang anak di pesantren ngerewe di kampungna dibilangin sama sepupunya agak tuh iko basyo nasi nginga kurami muka lete barang muasing di lesuki barang dia sing itu lemenda jabatan sing nginga kurami di kalete. Akhirnya daun ini jiwanya anak menghafal Al-Quran. Katakan kepada mereka, boleh jadi anak kecil yang ingusan yang seperti Fatur tadi yang sudah hafal 6 juz yang nanti tarik masuk surga. Maka kita selaku orang tua ingat baik-baik, ajaran terbaik untuk anak adalah agama. Nah sabanare kusingin matematika di paguruangnya anak masyore amma masuk kali-kali nama surat bagi-bagi. Dan itu yang banyak. Kita selaku orang tua, apalagi adalah sehingga rupa tahu maki kianak. Ada hadis Nabi SAW bersabda. Beliau mengatakan bahwa ragi ba'amfu cilaka porosidi anak man adrakal walidain naruntu dua tu fajajanna au ihdahuma atau salah sejinna falam yadkhulul jannah, dan tidak masuk surga. Cilaka baru dia rupa tahu naruntu dua tu fajajanna atau salah sejinna tuh mereka tahu surga. Kita bersyukur aji doa sempat. Saya lihat tadi chat saya terakhir dengan beliau tanggal 1 Januari. Beliau menyebarkan nasi kotak setiap Jumat. Setiap Jumat beliau menyebarkan nasi kotak selama beliau sehat. Masih ingat kematian yang tiba-tiba di Balikpapan, ratusan orang meninggal. Sama dengan kita, tidak sadar bahwa kita akan meninggal, baik muda maupun tua. Ratusan orang meninggal. Lalu ada yang dalam video itu, ada yang di-share, ada yang tidak kena seretan. Di motornya ada nasi kotak untuk diedarkan pada hari itu. Subhanallah. Begitulah amal soleh mendampingi kita. Sementara orang yang ratusan tidak pernah membayangkan akan meninggal pada saat itu. Maka kita narik kejuruntu mopi di dua tu pajajata tuo. Jadikan itu sebagai ajang untuk masuk surga. Nasabah ridallahi fi ridul walidain wa suhtillahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Wa suhtillahi fi suhtil walidain. Marahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Coba garis. Bahkan papasen atau pandita tamat kedah. Dek nak kita parumpajang anak madurakai di dua tu pajajian. Dek nak kita parumpajang anak madurakai di dua tu pajajian. Namoki maliu masapa baraka dek agak baraka diruntu dari kedua tu pajajian tadi pedik yatina. Apalagi di pak dulu wai matanna. Di pak Indre haji lagi berulang kali tidak cukup membalas setetes air susu seorang ibu. Lebih pada di pak dulu wai matanna. Sini tong-tong lebih ke resulusi lebih ke hajar. Ini penting untuk kita garis bawahi. Nasabah makin kiara tahu dek disengi tegai jolo anak atau idokna atau wambekna. Oleh karena itu mari kita senantiasa menjalin silaturahim dalam keluarga, saling membina dalam keluarga. Mumpung ada orang tua, agak pindah konrewa di pemasina. Sini tong-tong lebih ke resulusi lebih ke hajar. Kalau orang tua kita sudah meninggal, narik konrewa di pemasina, maka sebaiknya berwakaflah atas nama orang tua, bersedekahlah atas nama orang tua, menyumbang ke masjid, menyumbang ke panti asuhan, menyumbang ke pesantren, santuni anak yatim atas nama keluarga. Barak wamangi nasabaya tualang parata jabatata boleh jadi atas doa orang tua. Dakwatul walidilal lil walidilal yuraddu. Doanya orang tua untuk anak tidak pernah ditolak. Boleh jadi harta kita hari ini, rumah kita yang harganya miliaran, mobil kita yang harganya ratusan juta, jabatan kita di puncak jabatan, itu karena doa orang tua kita dulu. Di ngeramuin areko laki masih kola riolo, namin lawi sitawe mak laka dal masih kola. Orang tua kita sederhana mengatakan tak boleh kotor nama kita parumpajan nak. Boleh jadi itu yang mengangkat kita hari ini menjadi sukses. Bukan apanya, anak-anak milenial sekarang awalnya memanggil orang tua sebab untuk membantu.
emak lagi dimulai aropo tanah rekolah ke kantor dia agak jaga. Awalnya hanya minta bantuan kepada orang tua. Sisen nama tahu-tahu mencari pembantu orang tua. Nauzubillah. Ini adalah kedurhakaan. Sedangkan mengucapkan saja wala takun ukhfiyallahuma, surah Isra ayat 23, mengatakan saja bantahan kepada orang tua cukup menjadi dosa besar. Lebih pahala dari menjadi pembantu tua tak dimulai. Sini teman-teman lebih kurang seluruh lebih kehajar. Sudah cukup 7 menit. Mudah-mudahan Allah memberkahi selalu nasihat-nasihat cinta ini. Mudah-mudahan berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita Haji Indo Are senantiasa membawa nasihat besar kepada kita. Cukup kita ikhlaskan mengiringinya dengan doa. Berulang kali anaknya ada 6, cucunya ada 21. Sebut namanya dalam doa. Sebut namanya beliau dalam doa. Sebut namanya Haji Indo Are dalam sujud kita dalam sholat. Karena itulah tempat yang paling dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kelebihannya, itu mutlak dari kami pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.